Halo teman-teman, it's me Rida Amalia. So di sharing book kali ini, aku bakalan menyampaikan hal yang berbeda dari sharing book sebelumnya. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah nonton video aku tentang sharing book yang My Career is Multi Career. So di video kali ini, aku bakalan jelasin salah satu subbab yang jadi subbab favorit aku, yang semoga teman-teman um, bisa memfavoritkan juga buku yang pernah aku sharingin ini, yaitu My Career is Multi Career. So kita langsung aja. Nah, yang aku favoritin ini tuh bener-bener ngasih ketertarikan terbaru gitu buat aku. Nah, yang bikin aku tertarik ini kenapa? Karena aku dari dulu tuh favorit banget mempelajari tentang karakter manusia. Nah, di My Career is Multi Career ini dijelasin juga common characteristic atau karakteristik umum yang dimilikin sama seseorang yang berpeluang untuk multi career. Nah, kita langsung aja. Yang pertama adalah sifat open-minded atau karakter open-minded. Nah, biasanya atau secara umum open-minded ini dimiliki oleh extrovert, tapi ternyata nggak gitu. Dalam buku Open Minded, Working Out the Logic of the Soul by Jonathan Lear yang tahun 1998 bilang katanya salah satu kebenaran yang paling penting tentang kita sebagai manusia adalah kita memiliki kapasitas untuk berpikiran terbuka atau open minded, yaitu kapasitas untuk tidak sekedar bertahan hidup. Nah, karakter open minded inilah yang rata-rata dimiliki oleh pribadi yang multi karir, karena even ketika kita menjalani multi karir atau lebih dari satu kegiatan atau lebih dari satu rutinitas, pastinya setiap rutinitas itu membutuhkan solve yang berbeda, atau setiap masalah membutuhkan solve yang berbeda, atau setiap rutinitas punya kebiasaan yang berbeda atau cara berpikir yang berbeda. Nah, tanpa pikiran terbuka tuh ya, akan menjadi sangat sulit untuk melihat adanya kesempatan, menerima tantangan, atau bahkan beradaptasi dengan hal baru. Karena kan kalau setiap multi karir tuh perlu yang namanya pembaharuan gitu di setiap rutinitasnya. Yang kedua adalah karakter ekspresif atau outspoken. Nah, menjadi orang yang outspoken atau berani berbicara tegas dan lantang, juga outgoing atau mudah dan pandai bersosialisasi, bukanlah monopoli dan karakter seseorang yang disebut dengan extrovert. Ini salah banget ya teman-teman. Ternyata sama juga seperti sifat malu atau mudah menerima, juga bukan bersifat introvert semata gitu. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa kalau misalkan siapa itu yang outspoken atau outgoing itu dia tuh pasti extrovert. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, dalam praktiknya banyak orang outgoing dan outspoken yang introvert juga gitu. Dan juga ada kok yang extrovert tapi pemalu. Nah, ini tuh udah dibuktiin sama Biakolo di tahun 2014. Namun yang jelas karakter outspoken rata-rata memiliki atau dimiliki oleh pribadi yang multi karir. Nah, kenapa sih karakter outspoken ini menjadi peluang untuk membuat kita menjadi multi karir? Karena karakter yang outspoken memudahkan si multi karir untuk mendiskusikan gagasan dan idenya pada banyak pihak, serta mampu meyakinkan pihak-pihak yang terkait dengan karirnya untuk memberikan kepercayaan atas pekerjaan yang mereka sepakati bersama. Pendeknya, kita ketika menjadi outspoken, maka akan banyak persoalan yang seolah mudah diselesaikan karena adanya dukungan dari banyak pihak. Selanjutnya adalah karakter kompetitif. Memiliki jiwa kompetitif menjadi salah satu karakteristik para multi karir yang relatif cukup menonjol nih teman-teman. Hal ini disebabkan secara naluri ia harus bekerja dengan cepat dan keras untuk mampu menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Demikian kompetitifnya. Seringkali multi karir pun seolah berkompetisi ya dengan diri mereka sendiri.
Nah, dalam buku The A till Z of Careers and Job yang ditulis Susan Hodgins tahun 2008, dari sekitar 100 jenis pekerjaan, 20-an diantaranya digambarkan bersifat sangat kompetitif, penuh persaingan. Jadi, secara natural para multikarir akan menyesuaikan dirinya dengan sifat karir yang dijalaninya, termasuk apabila berada dalam dunia kerja yang sifat aslinya memang penuh kompetisi. Nah, sebenarnya sifat kompetitif tuh secara alami akan terbentuk ketika kita berada di lingkungan yang memang tingkat kompetitifnya itu tinggi. Yang selanjutnya adalah learn to be patient. Nah, proses menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan orang, teknologi, dan metode dalam menjalankan suatu kolaborasi kerja. Hal ini menjadi penting juga dimiliki oleh seorang multikarir nih, mempunyai karakteristik belajar untuk terus bersabar dan menekankan orientasi pada proses serta tidak pada hasil semata. Nah, bekerja keras dan bersabar terhadap hasil adalah karakter yang harus terus dipelajari oleh si multikarir. Meski demikian, kita pun harus tetap bersiap akan kemungkinan kegagalan dalam pekerjaan kita, sehingga bersabar menjadi salah satu kekuatan kita untuk bisa bertahan. Bagaimanapun juga, memahami proses dan menjalaninya sepenuh hati akan menguatkan mental kita ketika hasil akhir tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena sebaik-baiknya kita membuat plan atau sebaik-baiknya kita buat kerangka kerja gitu, pada akhirnya di pertengahan proses itu atau di pertengahan saat kita menjalani plan tersebut akan ada hal-hal, dan itu pasti hal-hal yang secara tidak terduga datang untuk meskipun kita misalkan mempersiapkan plan A dan plan B, namun segala kemungkinan bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah karakter independen. Nah, karakter independen atau kemandirian ini menjadi salah satu karakter utama para multikarir nih. Warna yang beragam memaksa pelaku multikarir untuk bisa mengelola bermacam bidang karir secara mandiri. Nah, menjadi multikarir ini mengasah kemampuan menjalin interaksi dengan beragam orang dan komunitas untuk jangka panjang. Situasi ini pula yang setidaknya berpengaruh pada kemandirian mereka. Mereka bisa meningkatkan diri pada beragam lingkungan tetapi tidak terganggu atau tetap independen. Jadi nih misalkan kita ada di salah satu lingkungan yang sebenarnya kita tidak ada untuk masuk ke lingkungan itu, karena misalkan ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan negatif ke kitanya. Nah, tapi untuk seorang multikarir kata-kata itu nggak ada gitu. Jadi ya kita bisa masuk ke lingkungan manapun gitu, even itu akan seperti akan memberikan efek tidak baik, namun bagi si multikarir akan lebih melihat peluang yang akan didapat, bukan impact lingkungan yang bakalan mempengaruhi identity dia gitu. Sekian sharing aku tentang common karakteristik dari seseorang yang multikarir dari buku My Career is Multikarir. Semoga sharing kali ini akan bikin teman-teman lebih tertarik untuk baca buku My Career is Multikarir, karena benar-benar banyak manfaat gitu yang aku dapat dari buku itu juga. So, terima kasih.